Ya, oke guys. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back to Envelop. Nah, kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang karakteristik gelombang ya. Oke. Nah, pada dasarnya prinsip adanya gelombang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang cobalah ambil seutas tali, ikatkan salah satu ujungnya pada sebuah tiang. Oke, nah kemudian gerakan ujung tali lainnya. Apa yang akan terjadi? Ya, kalian pasti akan melihat dengan jelas rambatan getaran pada tali tersebut. Getaran yang merambat itulah yang dinamakan dengan gelombang. Oke. Nah, jika kalian amati dengan baik, bentuk dari rambatan getaran tersebut berupa sebuah bukit dan juga lembah, ini kan? Itu bisa diibaratkan sebuah bukit dan lembah yang menyerupai fungsi sinus, oke? Nah, dari bentuk itulah karakteristik atau sifat-sifat khas gelombang akan kalian ketahui. Gelombang adalah getaran yang merambat, ya. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu posisi ke posisi lainnya, itu. Jadi jangan cuma getaran yang merambat ya, getaran yang merambat dari satu posisi ke posisi lainnya dengan membawa energi tertentu. Gelombang dibedakan berdasarkan medium perambatannya dan juga arah getarannya. Oke, yang pertama berdasarkan medium perambatannya ya. Berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Berarti yang elektro tidak butuh medium ya, buat merambat. Oke, nah gelombang mekanik itu contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang pegas. Oke, nah kalau elektromagnetik apa tuh? Cahaya lah. Gelombang cahaya ya. Jadi kan gelombang cahaya tuh ada yang warna Mejiku Hibiniu gitu kan. Ada yang warna putih juga. Yang putih campuran dari berbagai macam warna gitu kan. Nah, yang kedua arah getaran ya. Yang kedua arah getaran. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu transversal sama longitudinal. Oke, berdasarkan arah getar ya, arah getar. Nah, itu dia tuh. Kalau longitudinal itu ya, kalau transversal yang biasa lah, yang tadi kita bahas itu ya, lembah bukit itu ya. Arah getarannya tuh bentukannya tegak lurus ya. Bentukannya tegak lurus seperti gelombang tali, gelombang air gitu kan. Bahkan gelombang cahaya. Gelombang, ini gue tulis ya, cahaya. Longitudinal. Dia kayak gini ya. Kalau kalian tahu Special Beam Cannon Piccolo itu ya. Ya kan dia kalau Special Beam Cannon ada ininya, set gitu kan. Nah ini juga nih arahnya. Nah gue kasih ini sebagai arah ya. Ini nggak kelihatan ya. Ini cuman arah ya, simbol arah. Aslinya cuman yang gulung-gulung gini ya, yang kayak per gitu. Nah ini adalah gelombang yang arah getarnya sama dengan arah rambatnya. Itu bahasa bukunya ya. Nah contohnya gelombang bunyi ya kan, gelombang suara. Ini gue ngomong ini ya, ini longitudinal ya. Sama gelombang pegas, contoh lainnya. Oke, nah gelombang-gelombang di atas memiliki karakteristik umum yang sama. Karakteristik tersebut dinyatakan dalam besaran-besaran yang sama, seperti panjang gelombang, periode, frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat. V itu ya, cepat rambat gelombang. Kalau gue ulang ya, karakteristik tersebut dinyatakan dalam besaran-besaran yang sama seperti panjang gelombang, ya panjang gelombang tuh lambda ya. Lambda yang gini, set. Ini kelas 12 ya. Nah lo harus udah tahu tuh, nggak perlu gue stop lagi.
Oke, yang keempat, amplitudo. Yang kepapat apa nih? Amplitudo. Jadi sesama longitudinal amplitudonya nilainya beda, sesama gelombang transversal amplitudonya beda gitu. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh yang dialami gelombang. Amplitudo disimbolkan dengan A besar dan ya satuannya meter. Nah, cepat rambat ya. Cepat rambat gelombang V adalah jarak yang ditempuh garis miring dilalui gelombang tiap sekon. V ya, kan kalau V itu S per T ya. Berarti ini panjang gelombang per T. Panjang gelombangnya. Nah, cepat rambat gelombang disimbolkan sebagai V dan memiliki satuan meter per sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dinyatakan V sama dengan lambda per periode. Atau yang ini, lambda kali F. Periode itu per satu gelombang ya. Per satu gelombang. Kalau yang per satu detik, frekuensi. Dia per satu gelombang nih. Per apa? Satu packnya kan satu gelombang. Satu porsi. Nah. Satu gelombang itu T besar. T besar itu apa? Periode apa coba? Satuannya sekon ya. Satuannya. Kalau frekuensi baru hertz. Dikasih nama hertz. Nah, habis itu amplitudo ya di gelombang transversal. Nah, di gelombang transversal pada gelombang tali kecepatannya dipengaruhi oleh tegangan dan massa linear tali sebenarnya. Dipengaruhi oleh tegangan dan massa linear tali. Jadi dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar. Berarti ini sebenarnya V kuadrat ya. V kuadrat berarti sebenarnya ya. Mu kayak U nih, mu. F besar per mu. F-nya Newton ya, tegangan tali. Mu-nya itu, nah ini baru ya, masanya dianggap ya. Biasa kan kadang di setiap contoh itu masanya diabaikan gitu ya, kayak kaprol atau macam-macam gitu ya. Nah ini M per L, mu itu. Ini kita anggap sekarang M per L besar. Berarti kilogram per, ini L ini delta L ya, L besar, kayak delta L. Dia kilogram per meter, delta L itu kan meter juga ya. Nah, pada gelombang longitudinal, kecepatannya dipengaruhi oleh elastisitas medium. Nah, tuh kalau longitudinal tuh medium ya, medium udara kayak gitu ya. Atau kalau di medium air ya, di dalam air itu kan ada alat detektor itu kan, dia kirim gelombang tembus ke permukaan air sampai ke dalam air kan, sampai ke palungnya, daratan paling dalam di laut gitu ya. Oke. Nah, perambatan gelombang longitudinal pada zat padat dirumuskan sebagai berikut. Ini longitudinal, gue tulis dulu ya, longitudinal. Dia apa? Akar juga ya. E gede, E besar per, nah ini dia rho, mas, kerapatan bahan sejenis itu ya kalau di SMP. Nah, elastisitas bahannya dia ini N per M kuadrat. Kerapatan bahan Kg M per 3. Kg M meter kubik pangkat 3. Terus simbol huruf satuannya. Nah, perambatan gelombang longitudinal pada zat cair dan gas. Nah, gue ulang ya, perambatan gelombang longitudinal pada zat cair dan gas dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini longitudinal juga ya, pada zat cair M gas. Oke, V kecil sama dengan akar B gede per rho B. Kalau yang rho-nya biasa Kg per M pangkat 3. Yang B ini apa nih? N per meter persegi.
sama kayak yang di atas ya. Jadi cuman ini B besar. Bulk, namanya modulus bulk. Bulk itu cair dan gas. Oke, next gelombang berjalan ya. Oke guys, kita aja dulu. See you in the next video ya. Bye bye. Dah.